Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam nubuat Daniel ini, di mana Asarya yang dicampakkan dalam tanur api berdoa. Doa dalam situasi seperti itu juga mau menggambarkan doa umat Israel yang ada dalam pembuangan. Israel yang hidup di pembuangan di Babel itu kehilangan segala-galanya. Entah itu negaranya, entah itu harta miliknya, entah itu kenisa, entah itu altar persembahan, mezbah. Entah itu nabi-nabinya, entah itu imam-imamnya. Jadi semuanya tidak ada. Boleh dikatakan segala-galanya hilang. Sehingga yang muncul dalam hati mereka yang merasa seperti itu, merasakan suasana seperti itu, yang mirip seperti doa Asarya. Sudah tidak ada apa-apa lagi, kecuali hanya cetusan hati yang paling dalam, yang mau mengungkapkan suatu doa dalam roh dan kebenaran. Karena tidak ada persembahan, tidak bisa membawa persembahan, tidak ada tempat. Tempatnya di tanur api. Dalam suasana seperti itu, justru cetusan hati yang paling dalam itu yang berkenan di hati Tuhan. Ini doa yang disenangi Tuhan. Doa sebagai cetusan hati yang paling dalam, dari mana kita
dalam keadaan ketidakberdayaan, tidak bisa berbuat lain kecuali hanya itu saja. Hanya berpasrah diri kepada Tuhan dalam situasi seperti itu. Ini juga doa seperti yang dalam Mazmur tanggapan tadi. Doa yang disukai Tuhan. Maka ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub itu, mengatakan bahwa akan tiba saatnya orang berdoa bukan di puncak gunung, bukan di suatu tempat tertentu, di genisah Allah, bait Allah, tetapi dalam roh dan kebenaran. Doa dalam keadaan hati hancur, remuk redam. Daripada dengan persembahan mewah, Tuhan lebih berkenan menerima persembahan hati yang remuk redam. Mazmur 51. Dan doa seperti ini bukan hanya dirindukan oleh Tuhan, tetapi juga dilaksanakan sendiri oleh Yesus ketika tergantung di kayu salib. Sudah seluruh pakaiannya dibeleceti, dilepas, ditelanjangi, boleh dikatakan demikian, tergantung di salib, tidak bisa buat apa-apa. Dan doa itulah yang didengar oleh Bapaknya. Doa itulah yang disenangi oleh Bapaknya. Persembahan diri seutuhnya seperti itu, dalam situasi seperti itu yang bisa dipersembahkan apa? Diri seutuhnya. Maka doa dalam roh dan kebenaran sebagaimana diucapkan Yesus di salib itu betul-betul disenangi Tuhan. Itu menjadi model pola doa kita dalam situasi pandemi ini. Bukan hanya penyerahan diri, menyerahkan rohnya kepada Bapa, tetapi juga keluar dari mulut Tuhan dalam suasana doa, memaafkan, mengampuni orang-orang yang menyiksa dan membunuhnya. Maka tidak elok kalau dalam Injil sebelumnya Yesus mengajak untuk mengampuni sesama tanpa batas. Karena ini mau ambil bagian dalam doa Yesus sendiri. Saling memaafkan satu sama lain ini tindakan juga yang disenangi oleh Tuhan. Ini suatu permohonan, boleh dikatakan, permohonan yang membuat hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita betul-betul mohon kekuatan untuk bisa mengampuni sesama, ini doa yang boleh dikatakan doa yang benar. Doa yang muncul, timbul sebagai cetusan hati dalam roh dan kebenaran. Jadi mengampuni sesama itu benar, bukan salah. Allah kalau mengampuni umat berdosa itu benar, tindakan yang benar. Sehingga kalau kita sebagai pengikutnya lalu juga melakukan hal yang sama, saling memaafkan, itu berarti kita bertindak secara benar. Bukan hanya berdoa secara benar, sekaligus juga mewujudkan doa permohonan itu secara benar. Nah, ini menjadi tantangan kita dan sekaligus juga menjadi pergumulan kita saban hari. Karena memang betapa sulitnya memaafkan sesama, memaafkan satu sama lain. Maka kita mohon roh pengampunan itu kepada Tuhan.